angan-angan Bu Untari kan sering kecewa kan berarti. Bahkan mungkin sering sakit hati kan ya. Dalam politik itu ya. Gimana cara mengelola kekecewaan dan sakit hati itu? Saya itu tipologi orang yang nggak mau sakit hati. Buat saya, ya sempat kecewa pasti ya Mas. Oh iki loh, kudune iki dikarani apa kok ngono. Oh iso loh ini gitu kan. Ya sudahlah. Memang situasinya begitu, masih begitu. Saya ben ilmunya ibu saya pakai. Apa ilmunya? Ben itu tadi. Oh, yo wis ben. Ya wis ben tak lakoni. Sak kuat hatiku. Iya. Kalau Via Valen itu kuat dilakoni, tak kuat tinggal ngopi. Ya, itu. Akhirnya itu bahasanya Via Valen yang pas untuk saya waktu itu. Oh. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Tamu TikTok kita kali ini adalah sosok yang istimewa, seorang politisi, tapi saya menyebutnya ini bukan sembarang politisi ya, itu politisi yang punya 4 dimensi, atau kalau sekarang istilahnya adalah 4.0 ya. Yang pertama, tamu kita kali ini adalah seorang perempuan, ya. Karena apa ini saya sebut istimewa? Karena sampai saat ini keterwakilan perempuan di dunia politik, khususnya di lembaga-lembaga perwakilan rakyat itu masih belum seperti yang diharapkan. Karena itu ketika ada seorang politisi perempuan, ini menurut saya istimewa, apalagi tamu kita kali ini di partainya sangat diperhitungkan dan disebut-sebut sebagai penentu kebijakan khususnya di perpolitikan Jawa Timur. Kemudian yang kedua adalah selain politisi, selain perempuan juga seorang istri dan sekaligus ibu yang bisa mengantar kesuksesan bagi suami dan juga bagi anak-anaknya. Kemudian yang ketiga adalah akademisi. Kenapa saya sebut akademisi? Karena jenjang pendidikannya bisa diselesaikan sampai doktor. Dan ini bukan kaleng-kaleng doktornya ini, ya. Doktor ahli kebijakan publik, dan ini sudah paling tinggi tingkatan pendidikan, karena kalau paling tinggi lagi itu kopiah sudah. Jadi ini sudah paling tinggi ini ya, doktor ya, akademisi, seorang doktor. Dan yang terakhir adalah aktivis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tamu kita kali ini selain termasuk jajaran pengurus dan juga ketua koperasi Setia Budi Wanita di Malang, dan juga ketua Dewan Koperasi Indonesia, ketua umum Dewan Koperasi Indonesia. Nah, karena itu saya ingin mengulik 3 hal dari tamu kita kali ini, dari sisi politik, dari sisi kita ngobrol tentang koperasi, kemudian yang ketiga tentang perempuan. Nah, ini 3 hal yang ingin saya bicarakan. Saya sapa dulu Bu Untari, Dr. Sri Untari Bisowarno, MAP. Gimana Bu? Sehat ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum Masku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang. Ya. Dan ini, harus ini setiap loh. Oh iya. Salam satu jiwa. Oh iya, iya. Ini saya perlu ini. Salam satu jiwa. Arema. Tak buka dhisik ya. Oh iya. Pemirsa, tak buka dhisik. Habis ini saya maskeran lagi ya. Iya. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan karena sarannya dokter bahwa airborne itu tetap betul. Dia. Baik Bu Untari, saya ingin mulai dari kita ngobrol tentang politik dulu ya Bu ya. Banyak yang menduga pada saat Pilkada 2020 ini nama Bu Untari ini kan santer untuk disebut sebagai kandidat dari PDIP ya, dari untuk Kabupaten Malang 2020. Tetapi ternyata pada perkembangannya sosok yang lain untuk direkomendasikan partai. Ini
bagaimana Bu Untari? Apakah sempat kecewa atau bagaimana dengan keputusan partai? Mas Gun, jadi keputusan itu sudah bicara dengan saya. Artinya saya ikut terlibat di dalam proses keputusan itu karena memang ada dimensi lain di luar dimensi politik yang saya ini menurut banyak pihak itu expert. Nah, ketika saya misalkan hanya ditempatkan di satu kabupaten, itu tidak akan memberikan manfaat untuk secara keseluruhan dalam proses yang Mas Kun sebut sebagai pemberdayaan perempuan tadi itu dan yang lainnya, tidak hanya perempuan, tapi keseluruhan. Expert itu di apa? Di koperasi. PDI Perjuangan tidak banyak punya orang yang memiliki keahlian khusus di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ada yang pertanian gitu ada. Ada yang kemudian khusus UMKM ada. Tapi yang kemudian membungkusnya menjadi satu kesatuan dalam sebuah wadah ekonomi rakyat yang kemudian dalam ekonomi konstitusi disebut koperasi itu enggak ada. Enggak banyak. Bukan enggak ada tapi enggak banyak dan tidak terus menerus berada di situ. Saya ini kan satu gerak nafas berpolitik dan berkoperasi ini. Karena saya berpolitik itu awalnya memang untuk bagaimana saya menjadi aspirator bagi gerakan koperasi. Jadi lebih dulu berkoperasi dulu ya daripada berpolitik ya. Untuk memutuskan pada akhirnya berpolitik itu butuh waktu berapa lama, Bu? Saya di koperasi tahun 96. Secara resmi masuk PDI Perjuangan 99 diberi KTA. Berarti 3 tahun berikutnya. Tapi sebelumnya kami sudah bergelut di bawah tahun 97 memulai untuk mendorong membentuk ranting, membentuk Korcam dulu istilahnya, Kordes dan Korcam itu kami juga ikut. Dari tingkat bawah berarti ya? Dari tingkat yang paling bawah yaitu ranting di Desa Tasikmadu. Waktu itu desa, terus masuk kabupaten dulu ya, Kabupaten Malang, terus masuk kota Malang di Tasikmadu situ. Jadi itulah saling melengkapi kehidupan saya antara di koperasi dan di politik, sehingga kemudian ketika saya selaku politisi yang berasal dari gerakan koperasi, maka secara terus-menerus saya lakukan advokasi untuk gerakan koperasi ini di dunia kebijakan publik yang sifatnya ada di tingkatan daerah maupun pusat. Maka ternyata background ini yang menyebabkan beberapa bapak-bapak DPP melihat saya lebih expert untuk ngurus secara fungsional di bidang pemberdayaan masyarakat. Itu di sisi koperasi. Karena kan negara kita juga negara yang berbasis kepada bagaimana rakyat itu bergerak untuk mencukupi dirinya sendirilah. Itu harus ada gerakan untuk memberdayakan. Tidak cukup hanya pemerintah, tidak cukup pemerintah itu. Pemerintah sebagai regulator, fasilitator, tapi yang bergerak sendiri dengan awareness sendiri itu masyarakat. Ya. Sehingga dengan seperti itu akhirnya pilihannya, pertimbangannya saya diajak bicara. Saya kira saya mengerti ya bahwa dunia koperasi memang jauh lebih membutuhkan saya. Misalkan di Jawa Timur, saya kan sudah wakil ketua Dikopin Jawa Timur waktu itu. Sehingga saya bisa keliling Jawa Timur terus seiring dengan tugas saya selaku sekretaris DPD Jatim. Nah, ketika saya masuk di Kabupaten Malang saja, itu akan mengurangi saya untuk bisa memperhatikan yang jadi panggungnya terlalu kecil. Panggungnya kecil. Terbatas. Tidak bisa memberdayakan secara keseluruhan. Maka disitulah saya dengan sangat legowo. Jadi khawatirnya nanti dicalonkan bupati, kemudian jadi nanti lupa ngurusi koperasi gitu. Bukan lupa, tapi terlantar. Oh, terlantar. Jadi daerah-daerah yang lain bisa terlantar. Karena selaku kepala daerah tugasnya fokus di posisi itu. Tapi kalau selaku stakeholder koperasi yang utama, boardnya gitu kan saya punya kewajiban. Nanti kerjasama dengan kepala-kepala daerah untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan di situ. Contoh sudah kita lakukan di Kabupaten Blitar. Jadi kita kerjasama dengan Kabupaten Blitar, Kabupaten Blitar SDM koperasinya kurang, bekerja sama dengan Dikopin yang biayai APBD Kabupaten, Dikopin yang kerja untuk membangun koperasi. Ini kan bagus kan? Ya, ini Bu Untari, sampai pada akhirnya terjun ke politik, itu apa yang memotivasi Bu Untari untuk akhirnya terjun ke dunia politik? Tetap dari koperasi ini tadi. Jadi saya tahun 96 tuh masuk di Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur.
Di situ saya diterjunkan untuk keliling ke desa-desa, di mana primer-primer Puskuan Jati itu ada untuk memberikan pembinaan. Di situ saya bertemu dengan perempuan-perempuan yang cekatan, yang pinter, yang membangun ekonomi bersama diri dan orang lain itu bisa dalam bentuk popon, tapi mereka takut sama pemerintah. Kenapa kok takut sama Jadi pemerintah? dulu itu Departemen Koperasi namanya, keren katanya orang-orang. Kalau lagi konsultasi kita itu udah dimarah-marahin, mereka sudah, intinya kalau mereka punya aspirasi buntu lah. Nah saya terus mikir, begini nih kalau memperjuangkan mereka kemana ya, gitu. Nah saat itu proses PDI Perjuangan, prosesnya kan PDI ya, PDI Megawati, Pro Mega itu 96 kan. Jadi saya ngikuti terus proses bagaimana kantor DPP waktu itu terjadi kayak begitu. Ya, Itu membuat hati saya tertambat di situ. Kok iya sampai kayak gitu ya, gitu loh. Kok wong demokrasi lah. Di koperasi itu diajarkan demokratisasi. Itu yang di politik kan memang harusnya ada itu. Ya, suara anggota kan kedaulatan pada anggota kalau koperasi ya. Nah, ini kan negara demokrasi. Akhirnya saya disarankan oleh teman, sampean lek kepengin nulungi wong-wong iku sampean kudu dadi anggota DPR gitu. Dadi anggota DPR iku ya apa carane saya gitu. Sampean kudu masuk partai politik. Waktu itu hanya 3. Itu siapa yang nyaranin? Yang nyarankan teman diskusi. Saya selalu punya grup diskusi. Nah, grup-grup diskusi saya itu saya di ini. Ada seorang tokoh LSM waktu itu yang mempercayai. Jadi Puskuan Jati itu dapat bantuan dari Ford Foundation 2,1 miliar waktu itu tahun 98 untuk melakukan capacity building, kemudian membuat buku, membuat manual latihan. Nah, beberapa orang-orang pinter itu ada Anies Sumampo, ada itu. Kamu harus jadi anggota DPR, Untari. Lah kalau kamu anggota DPR, aku caranya gimana gitu? Kamu masuk partai politik. Partai politik yang dekat berdasarkan rasa buat kami itu ya PDI waktu itu, karena di situ ada Bung Karno. Maka kemudian saya datang dan ke secara DPC. genealogisnya ada, karena PDI kita ya. orang-orang nasionalis, orang-orang PNI dulunya, bapak-bapak kami. Ya, dan Akhirnya itu, akhirnya Mas, Bu Untari menjadi anggota DPRD Kota Malang dulu. iya, tahun 2004. Tahun 2004. Iya, awalnya 99 sudah ikut caleg, tapi nomor 5 Nomor Lowok 5. Waru dapat 4 kursi kan, kelima nggak dapat, ya saya kursi kelima, jadi kan nggak dapat. Nyaris ya. Nyaris lah, bawa lolos, kursi sendiri kan nggak boleh. Iya. Bawa kursi sendiri nggak Betul. Akhirnya 2004 sampai berapa periode? Akhirnya saya ini kan tipologi orang yang nggak gampang sakit hati. Walaupun saya nggak jadi itu, saya tetap jalan di PD Perjuangan. Dipandang oleh orang ini kok nggak jadi. Kok tambah semangat? Iya gitu akhirnya. Kok nggak jadi kok tambah semangat gitu. Tahun 2000 terpilih jadi sekretaris DPC. 2001. 2001 itu belum jadi anggota dewan ya? Belum ya. Tanpa pengetahuan politik yang cukup. Itu nggak bagus. Maka saya sarankan pada orang-orang, kalau tidak memiliki pengetahuan politik yang cukup, jangan langsung masuk di posisi strategis. Nanti kayak saya. Jadi waktu itu sekretaris DPC. Sekretaris DPC Kota Malang. Ibu merasa belum punya. Saya belum punya pengalaman politik yang banyak. Tapi kok bisa naik jadi sekretaris DPC? Saya kan sudah lulus S1. Di PDI Perjuangan cari perempuan S1 itu jarang. Saya menurut banyak orang ahli pengorganisasian. Nah, secara organisasi PDI Perjuangan Kota Malang memang kita organisir dengan baik. Tapi secara politiking saya kurang, Mas. Sehingga saya punya banyak problem pemberdayaan diri saya sendiri bersama dengan kawan-kawan saya tadi. Kan di koperasi ini harus lurus. Kalau di politik kan lurus nemen nabrak tembok, akhirnya kancane ya soro kene ya soro. Kalau di koperasi harus lurus. Harus lurus. Kalau di politik? Dunia politik harus abu-abu. Nggak sering menemui ini. Satu sisi kalau koperasi harus lurus, kalau politik harus abu-abu, gimana caranya mengatur itu? Caranya akhirnya gini, saya punya bapak mertua yang menyarankan. Saya kan banyak masalah, saya alami nih. Banyak masalah ketika masuk politik? Banyak masalah ketika masuk. Kok mau saya
harusnya kan begini secara nilai-nilai, kenapa ini begini gitu. Itu di politik. Di politik. Nah, Terus saya kan terlanjur diajari merah hitam putih. Hitam putih. Koperasi. Ya, di politik saya nggak boleh hitam putih. Abu-abu. Artinya ya iso ireng, iso putih gitu. Ini proses belajar ini panjang. Gimana ini? Menarik ini. Jadi gini, ini buat teman-teman saya yang hadir di dunia politik tanpa pengalaman. Akhirnya Bapak bilang gini, saya kan terus bingung lah, Mbah, aku kuwi apa ya Mbah yo gitu. Ini anunya begini, tapi sebenarnya secara tata nilai ini nggak benar. Saya kan, tapi kalau saya nggak ikuti, saya ditabraki orang semua. Ngene lho, Nduk. Kelio ning aja klenyut. Apa? Ngelio ning aja klenyut. Apa itu artinya? Kamu ikutlah mengalir, tapi jangan sampai hanyut. Oh. Mengalirlah tapi jangan hanyut. Kintir ya. Nggak boleh kintir maksudnya. Nggak boleh kintir. Hanyut itu kan hilang, bakalnya mati. Klenyut Mas. Itu konsepnya. Saya menerjemahkan itu cukup lama. Berapa lama menerjemahkan itu? Sulit loh itu. Loh, tabrakan terus Mas, tabrakan berproses. Yang dalam berproses itu tahun 2005 saya tadinya kan sekretaris. Saya sempat hampir terbuang dari dunia politik saya. Karena saya terlalu kencang tadi itu. Jadi saya belum bisa menempatkan kencang itu pada tempat politik yang pas. Di politik juga bisa kencang, pada seasonnya yang pas. Karena diajari hitam putih terus di rumah dan di dunia operasi, akhirnya saya ini kan durung iso dadi abu-abu. Nah berproses jadi abu-abu bukan berarti terus abu-abu ngono enggak. Tetapi kapan sih kita tuh menempatkan empan papan lentur lah. Lentur, empan papan kalau bahasa Jawa. Ya. Ngempakni awak pada satu tempat dan waktu yang pas. Saya seringkali, aku kan nggak cocok sama standar penilaian. Ini kan nggak cocok, kudune kan nggak ngono. Ini rasionalitas saya diajari selaku seorang sarjana, ya, dan tata nilai di rumah. Serta kemudian nilai di koperasi, kejujuran, kebersamaan, solidaritas, demokrasi, kan gitu. Nilai-nilai di koperasi itu. Ini tabrakan dengan saat pada satu sisi kita harus juga punya yang namanya kepentingan politik. Karena saya terlanjur, ketika kita sudah masuk ruang organisasi kan kita sebenarnya terikat, Mas. Terikat kan? Terikat. Saya masuk PDI Perjuangan, saya terikat dengan visi misi, dengan filosofi, dengan aturan seluruh PDI Perjuangan. Nah kalau saya tidak menyadari itu, orang yang belum paham, dia koplak kepalanya. Kok aku diatur-atur sih? Gitu kan? Kok aku diatur-atur? Aku kan maunya begini. Saat kita sudah masuk dalam sebuah organisasi, kita terikat oleh seluruh aturan. Ini yang dulu saya tidak mengerti. Awal-awal itu saya nggak mengerti. Lalu karena kan saya belajar organisasi itu kan organisasi yang sifatnya organisasi publik, ya, kemasyarakatan, organisasi bisnis, itu kan orang, demokrasi itu harus seperti ini gitu kan. Nah padahal di dunia politik saat kita harus berpihak sesuai pandangan umum fraksi kita, sesuai pendapat akhir fraksi sikap partai kita, lah ya. Sikap partai kita harus diikuti. Harus diikuti. Mau tidak boleh tidak, karena apa? Kita dalam ruang organisasi itu. Ya. Nah, akhirnya Bu Untari bisa membuat formula yang pas. Kapan bersikap abu-abu, kapan bersikap itu kapan kira-kira? Pada saat bagaimana? Setelah saya mengalami case tahun 2005. Jadi belajar 5 tahun. Sekitar 5 tahun ya. 2005-2006 itu mulai saya mematangkan diri. Nah, saat saya tidak pada posisi strategis tahun 2005 di Kota Malang, saya lebih banyak membangun pemberdayaan masyarakat. Pada saya itu terlempar dari... Tidak terlempar, tetap di kepengurusan, tapi tidak pada posisi strategis. Tidak lagi jadi sekretaris. Karena waktu itu sebenarnya orang banyak menyayangkan saya. Saya sebenarnya mau diambil jadi sekretaris, tapi karena ada yang nggak cocok, saya nggak bisa. Ya, saya tadi bilang tadi itu. Saya belum bisa abu-abu. Nah, ini abu-abu ini kalau buat saya jangan dianggap sebagai hidup abu-abu, tetapi itu empan papan tadi. Nah, akhirnya saya belajar di saat saya tidak ada dalam posisi strategis di dunia politik saya, maka saya kan sejak tahun 96 sudah ada di SPW, jadi anggota, lalu jadi PJ kelompok.
Lalu tahun 2006 di sana butuh pembaharuan, reform untuk mencari manusia yang bisa berpikir lebih luas. Ya. Nah ternyata banyak orang menemukan saya, karena saya itu orang gak sembrono. Ya. Lek wis ning Umek lah, umek terus. sirahe umek. Iku kudune lak ngene sih, lek ngene kan iso. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak bisa? Nah waktu itu di keputusan sana takut karena pernah jatuh. SW pernah jatuh. Ya, saya baca sejarahnya memang nggak berani melangkah yang mas takut jatuh. Ya. Nah saat saya banyak rapat anggota itu mesti usul, bahkan saking pegele kira-kira pengurus mbak aku sampai kayak bori rapat anggota mas. Karena sering tanya. Sering tanya. Ya. Tadi lek tanya akhirnya apa? Naik kursi. Repot pengurusnya jawab. Nah, Ya. tapi apa yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan dan sekarang saya lakukan sejak saya jadi pengurus dan bisa. Makanya ini nanti kita ngomong khusus tentang koperasi, Bu Untari. Terakhir, Bu Untari untuk segmen ini. Akhirnya kan Bu Untari sering ya mengalami kekecewaan. Saya tadi lupa. Jadi saya tidak terlalu ditaruh di dunia strategis di politik tadi. Saya akhirnya masuk di SPI memberdayakan. Nah ya, artinya ketika tidak istilahnya tidak berada di tempat strategis di partai, berkiprah di tempat lain. Yang ingin saya tanyakan Bu Untari, berarti kan Ibu ini seringkali apa ya? Karena tidak sesuai dengan apa yang diangan-angan Bu Untari kan sering kecewa kan berarti. Bahkan mungkin sering sakit hati kan ya dalam politik itu ya. Gimana cara mengelola kekecewaan dan sakit hati itu? Saya itu tipologi orang yang nggak mau sakit hati. Buat saya ya sempat kecewa pasti ya mas. Oh iki loh kudune iki dikarepnya apa kok ngono. Oh iso loh ini gitu kan. Ya sudahlah. Memang situasinya begitu, masih begitu. Saya yo ben ilmunya ibu saya pakai. Apa ilmunya? Yo ben itu tadi. Oh, yo wis ben. Yo wis ben. Yo wis ben tak lakoni. Sak kuat-kuat hatiku. Iya. Katanya. Kalau Via Valen itu kuat dilakoni, tinggal kuat ngopi. Tinggal ngopi. Ya, itu. Akhirnya itu bahasanya Via Valen yang pas untuk saya waktu itu. Oh, ya tak lakoni, ya. Pas saya tapi nggak pernah nggak aktif. Rapat pengurus nggak pernah nggak datang. Akhirnya toh pun ternyata selama 15 tahun tetap saya yang kerja di DPC. Ya. Akhirnya waktu yang menjawab. Waktu, karena itu tadi saya nggak gampang ngorok hati. Jadi buat apa sakit hati? Sulit ini untuk saya nggak mau sakit masuk hati. di politik tapi nggak gampang sakit hati.